Selanjutnya nomor 6, perempuan usia 16 tahun ya, tersedak bakso aci ya. Pengantar pasien tidak ada yang melihat kejadian tersedak secara persis. Penurunan kesadaran GCS 3, tensinya 160 dengan nadi 108. Respon batuknya tidak adekuat. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, ini pada kasus tersedak ya. Ini juga bagian dari PLS, jadi teman-teman harus tahu. Pada kasus tersedak, obstruksi ini dibagi jadi dua. Bisa obstruksi ringan, bisa obstruksi berat. Obstruksi ringan ini seperti apa? Dia batuk, masih bisa bernafas, dan masih ada terdengar suara wheezingnya. Kalau kayak gini, maka yang dilakukan adalah membantu untuk batuk. Nah, cara membantunya seperti apa? Nanti akan dijelaskan di slide setelah ini. Nah, sedangkan obstruksi berat itu tandanya apa? Memegang leher, tidak terdapat suara batuknya atau batuknya lemah. Karena apa? Obstruksi sudah ingat suara itu dihasilkan dari lari yang terisi dilewati udara. Nah, jika udara sudah tidak bisa lewat, maka suara batuknya atau suara si orang pasien ini maka tidak akan bersuara. Ini menandai ada obstruksi berat. Dia ada tidak bersuara, sedikit bernafas, dan cyanosis. Ini berarti sudah obstruksi berat. Ya. Maka yang dilakukan adalah abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Kalau dia pasien tidak sadar, maka RCP. Nah, alurnya seperti apa? Lebih mudah seperti ini. Teman-teman lihat obstruksi. Kalau dia obstruksi berat, teman-teman lihat dia sadar atau tidak. Ya, pada kasus ini pasien ini tidak sadar, terjadi penurunan kesadaran karena GCS sudah 3. Dia penurunan tidak sadar, maka yang dilakukan adalah RCP atau RKP. Jika pasien ini masih sadar, dengan GCS masih 15, maka bisa dilakukan 5 kali abdominal thrust atau Heimlich maneuver dengan cara seperti ini. Ya, jadi tangan di kepal, lalu diarahkan ke atas menuju ke arah sternum. Ya. Nah, jika obstruksinya sedang, apa yang dilakukan? Bantu dengan membantu untuk membatukan yang jadi obstruksinya itu. Lalu setelah itu bisa dilakukan dengan melakukan Heimlich maneuver juga untuk membantu. Ya. Nah, ini tadi kalau dia dewasa. Kalau dia pediatri, apa yang dilakukan? Batuknya tidak efektif, ya. Itu kalau tidak sadar, maka harus langsung bebaskan jalan nafas plus RCP. Kalau batuk tidak efektif tetapi sadar, maka dilakukan 5 kali back blows dan 5 kali thrust. Ya. Thrust yang dipakai, yang disarankan adalah chest thrust untuk infant, kalau abdominal thrust atau Heimlich maneuver ini kalau tidak di atas 1 tahun. Kalau batuk tidak efektif, minta korban untuk tetap membatukan. Ya. Awasi kalau ternyata terjadi penurunan kondisi. Nah, ini back blows pada bayi seperti ini dan chest thrust seperti ini. Ya, tadi 5 kali untuk pasien dengan batuk tidak efektif tetapi masih sadar. Ini Heimlich with adult, ya. Kalau ini Heimlich with child, ya. Jadi berlutut ceritanya. Oke, jawabannya RCP ya, karena pasien tidak sadar. Wanita 58 tahun nyeri dan bengkak kaki kiri 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Riwayat stroke iskemik luas dan mengalami imobilisasi lama. Tanda-tanda vital dalam batas normal, pitting edema pada cruri sinistra, eritem, nyeri, dan Homan sign positif. Ya, ini apa arahnya? Arahnya ini adalah pasien dengan DVT. Ya, DVT ini apa? DVT prinsipnya adalah trombosis vena dalam. Trombosis vena dalam ini bisa disebabkan karena trauma atau pasien-pasien yang cenderung imobilisasi, ya, sehingga dia akan menghambat venous return dari vena. Nah, penghambatan vena ini akan menyebabkan terjadinya penumpukan cairan. Ditampilkan di gambar. Manifestasi klinisnya apa aja? Ya, ada nyeri pada daerah yang terkena, ada pitting edem, terlihat pucat nih, pasien pucat, terus jika parah bisa terjadi phlegmasia albadolens yang bisa berujung pada amputasi. Nah, dan Homan sign ya, ingat Homan sign ini seperti ini. Nah, perlu dibedakan antara DVT dengan PAD, peripheral artery disease ya. Kalau DVT tampilannya adalah pitting edem dan nyeri. Kalau PAD dia yang 5P, pulseless, paresthesia, pallor, pain dan sebagainya. Ya, jadi itu berbeda. Yang satu edem, yang satu tidak ada nadi, tidak suhunya rendah, pucat dan sebagainya. Itu berbeda. Nah,
Ini membahas sedikit, di salah satu pilihannya ditampilkan adanya thromboangitis obliterans. Thromboangitis obliterans ini apa? Ya, thromboangitis obliterans ini adalah vaskulitis di medium vessel. Biasanya terjadinya inflamasi segmental pada arteri-arteri yang kecil ataupun arteri-arteri yang sifatnya rendah. Nah, epidemiologinya biasanya pada pasien-pasien di bawah 45 tahun, ya paling sering pada pria nih. Sangat berhubungan dengan penggunaan tobacco dan juga dengan pasien-pasien Raynaud phenomenon. Klinisnya apa? Biasanya usianya tadi kurang dari 45 tahun, lalu ada penggunaan tobacco, lalu ada distal iskemia, jadi tampilan di jari-jarinya itu pucat atau bisa sampai kehitaman. Dari pemeriksaan arteriografinya juga ketemu, ya. Nah, terapinya apa yang harus dilakukan? Smoking cessation, ya. Jadi tobakonya harus dihilangkan sama sekali. Bisa juga digunakan prostaglandin analog, dalam hal ini adalah iloprost, kalau dia nyeri sekali, dan calcium channel blocker dengan pasien-pasien dengan Raynaud. Ya. Nah, pada pasien dengan ulcer, yang sudah sampai ulcer, ini bisa dilakukan dengan intermittent pneumatic compression. Nah, ingat, thromboangitis obliterans seperti yang tadi saya sampaikan, ini punya nama adalah Buerger disease. Jangan lupa, sering tidak menampilkan thromboangitis obliterans, tapi yang ditulisnya adalah Buerger disease. Ingat, Buerger disease dan Buerger disease ini berbeda. Ya, yang satu Buerger itu adalah thromboangitis obliterans. Kalau Buerger yang tanpa U itu adalah IgA nefropati. Ya, harus dibedakan. IgA nefropati. Ada beberapa soal yang muncul kayak gitu. Jadi pasiennya dengan kondisi thromboangitis obliterans pada pasien Raynaud phenomenon. Jadi ini pasien dengan jari-jarinya pucat sampai kehitaman. Pilihannya apa? Buerger disease, ada Buerger disease. Yang dipilih yang Buerger, jangan yang Buerger. Karena Buerger adalah IgA nefropati. Punyanya ginjal. Oke. Coba DVT ya.